Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pembahasan kali ini, saya Mia Yuminarti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Ekonomi Islam untuk Indonesia. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Apa saja? Yang pertama, apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang kedua, apa dampak positif dari merger BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk Indonesia? Dan yang ketiga, menurut Anda, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Salah satunya Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Salah satu upaya yang dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social distancing. Namun sayangnya gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan kondisi seperti ini, timbul pertanyaan besar, bagaimanakah Indonesia mampu melaluinya? Apakah yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di antara solusi yang ditawarkan dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi ini, pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat infak dan sedekah baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Nah, yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lainnya agar dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri, masker wakaf, dan juga lainnya. Selain itu, masih banyak sekali ya solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam untuk Indonesia. Lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, apa dampak positif dari merger BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk Indonesia? Pentingnya merger BSI berdampak positif pada bank dan juga nasabah secara tidak langsung. Dari segi bank, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 Global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah, mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapatkan pilihan produk dan juga jasa yang lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Menurut Anda, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Menurut saya pribadi, sangat tepat bila Indonesia mengakomodir sistem ekonomi Islam sebagai salah satu penyangga sistem perekonomian nasional. Karena penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi market bagi bisnis. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi potensial bagi pengembangan keuangan syariah dan menjadi target bisnis syariah yang sangat menjanjikan. Kesimpulannya apa? Sistem ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang syarat dengan nilai keadilan, moral, dan juga norma. Bila diterapkan dengan baik di negeri ini, sesungguhnya sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bila lembaga-lembaga ekonomi di negeri ini bersatu padu menerapkannya, maka
akan mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan juga merata. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.